Nah, halo teman-teman, berjumpa lagi di channel C-Review. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian ya. Jadi pengujian kali ini adalah apakah modem HiNet 4G ini bisa all operator atau tidak. Nah, di buku panduannya itu di jaringannya tuh lengkap banget ya. Jadi bisa LTE band 1, band 3, band 5, band 8, band 38, 39, 40, 41. Nah, itu artinya sesuai dengan band yang digunakan di GSM di Indonesia. Jadi baik itu Telkomsel, SL, Indosat atau Tri, dan ada Smartfren juga. Kalau Smartfren kan kalau nggak salah aku pakai band 41 ya. Nah, otomatis kalau dari spesifikasinya itu mumpuni untuk modem dan GSM di Indonesia. Nah, kita coba apakah modem ini bisa all operator atau tidak. Jadi di video sebelumnya itu ada review singkat mengenai HiNet 4G ini. Cuman yang saya uji itu menggunakan kartu Tri dan bisa. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba di kartu lainnya. Ini ada kartu SL dan ini ada kartu Indosat, terus ini ada kartu Telkomsel, dan terakhir adalah kartu Smartfren. Jadi kartu Tri nggak saya coba lagi karena kartu Tri itu pasti bisa. Di video sebelumnya tuh bisa. Jadi otomatis saya akan mencoba 4 kartu ini. Jadi kalau pengujian pada kali ini berhasil, itu yang pasti tanggal dan waktunya tuh tanggal sekarang, terus ada nama operatornya tuh bener dan ada sinyalnya. Nah, itu artinya connect ke GSM-nya sukses. Kalau misalnya tanggalnya tetap 1970 dan nama providernya tuh nggak ada, biasanya sih nggak sukses untuk connect-nya ke jaringannya. Jadi langsung aja kita coba. Untuk pertama ini kita mencoba yang SL Axiata terlebih dahulu. Jadi SL Axiata tuh, jadi dari XL ini ada kartu SL dan kartu Axis biasanya. Kalau ini SL Axiata Group ya. Mungkin teman-teman punya Live On, tapi Live On sekarang merger ke Axis ya. Jadi kalau dulu sempat hype Live On tuh punya kuota gede di tengah pandemi, cuman nggak diterusin lagi sama SL, jadi ya udah merger ke Axis akhirnya pengguna Live On. Ini nggak bisa ya, jadi ini agak susah karena kendor juga dan masukin SIM-nya juga susah ya. Wah, ini lumayan susah nih. Kita pakai yang dari Smartfren aja lah untuk konverternya. Dan untungnya pas, langsung aja kita masukkan ke SIM-nya. Di SIM-nya ini agak naik, jadi agak susah untuk disambungin seperti itu. Oke, jadi sudah masuk. Langsung aja kita coba, jadi nggak usah tutup. Oke, jadi kita booting mulai. Oke, jadi waktu dan tanggalnya salah ya. Jadi 1970 nih waktu dan tanggal default jam 7 pagi nih. Terus untuk providernya benar SL Axiata, cuman nggak ada sinyalnya seperti ini. Jadi positif tidak bisa ya SL ya. Jadi untuk SL di HiNet 4G ini tidak bisa digunakan karena terhalang, tidak bisa baca sinyalnya. Cuman untuk providernya bener, cuman ini nggak dapat sinyal, mungkin karena kendala IMEI, itu bisa jadi. Dan bukan kendala band ya, kalau band kan dia bener bacanya SL harusnya. Kalau ini sih kendala IMEI, jadi IMEI-nya mungkin nggak terdaftar atau gimana, jadi SL ini nggak bisa. Oke, jadi langsung aja kita matiin karena sudah 1 menit. Oke, lanjut lagi, kita SL nggak bisa. Oke, jadi setelah SL nggak bisa, kita lanjut ke Smartfren. Bukan, Indosat. Nah, Indosat ini harusnya sih bisa karena di review yang pertama kita tuh pakai sinyalnya kartu Tri ya. Otomatis kan
Harusnya sih bisa. Ini agak susah lagi. Nah, otomatis sudah nyambung. Kita masukin lagi mode baterainya, karena ini nggak bisa di bypass ya. Otomatis kan baterainya ini kalau dicas terus harusnya sih nggak awet karena kembung. Harapannya sih kalau bisa bypass sih lumayan, jadi baterainya nggak kepake, jadi ngecas terus. Itu menguntungkan sekali karena bisa memperpanjang masa pakai baterainya. Jadi baterainya dipakai di tertentu aja. Oke, jadi sudah nemu namanya ISAT Pemilu Damai jam 7 pagi 1970. Nah ini juga nggak bisa nih sepertinya ini untuk Indosat. Jadi kita tunggu terlebih dahulu apakah dia bisa mendapatkan sinyal atau tidak. Jadi nggak bisa ya. Di Indosat ini nggak bisa. Jadi ya udahlah. Jadi nggak dapat sinyal. Oke. Jadi untuk percobaan kedua Indosat tidak bisa. Oke, langsung aja kita ganti ke kartu berikutnya. Jadi ada kartu dari Telkomsel. Kita coba di kartu di Telkomsel ini bisa atau tidak. Cuman tadi tuh bisa baca operator dengan baik ya, otomatis sih nggak dapat sinyal karena kendala email aja. Jadi emailnya mungkin nih nggak beres atau belum didaftarin, jadi nggak dapat sinyal di Indonesia. Tapi untuk 189.000 kalau misalnya uji ini sukses semua dan bisa baca operator semua, itu sih gokil banget ya, murah banget untuk modem-modem ini. Cuman kalau kompetitor itu biasanya mahal ya, jadi sekitar 500.000 atau 600.000 itu bisa all operator kalau sekarang. Nah, di modem di kartu Telkomsel ini nggak bisa baca kartunya, jadi nggak ada nama operatornya, nggak ada sinyalnya juga, dan tidak ada tanda-tanda kalau dia bisa membaca modem operator. Kita diamkan sejenak maksudnya. Jadi di sini tidak dapat sinyal apa-apa. Terus bagaimana kalau di tampilan di handphonenya? Nah, kalau tampilan di handphonenya seperti ini. Jadi nama operatornya tuh bahasa Cina. Habis itu sinyalnya nggak ada. Terus koneksinya offline seperti ini. Jadi ini nggak bisa. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Jadi sudah kartu SS sudah nggak bisa, kartu Indosat nggak bisa, kartu Telkomsel juga nggak bisa. Lanjut kita pilih ke kartu Smartfren. Nah, kartu Smartfren ini bisa atau tidak, karena ini kandidat yang terakhir. Oke, jadi ini nggak bisa, agak susah ya ini ya, karena posisi modemnya ini untuk membaca SIM-nya ini naik ya dari tray atau baginya, jadi agak susah untuk masukinnya. Oke, jadi sekarang kita coba kartu yang terakhir yaitu Smartfren. Oke, ternyata di Smartfren ini tanggal dan waktunya nggak cocok, 1970. Terus ada tulisannya Smartfren sudah benar. Terus untuk jaringannya ini nggak ada. Nah, keterangannya sih ini. Jadi keterangan di HP itu nggak dapat sinyal dan nggak dapat mode LTE juga. Dan operatornya juga ini ngaco ya, pakai bahasa Chinese. Jadi seperti itu. Jadi untuk tes ini
untuk WiFi 6 HiNet 4G ini tidak bisa membaca semua operator kecuali Tri. Tapi nggak bisa menutup kemungkinan juga di area teman-teman ini ada perubahan ya. Jadi mungkin dari area teman-teman tuh bisa baca SL atau Indosat, itu tergantung dari area teman-teman juga. Nah, kalau di area saya ini WiFi 6 ini tidak bisa membaca semua operator ya, jadi tidak bisa membaca Smartfren tuh nggak bisa, Indosat nggak bisa, terus Telkomsel juga nggak bisa, Smartfren juga nggak bisa. Jadi yang bisa cuma Tri aja yang di video sebelumnya. Kalau Tri sih aman seperti itu. Jadi berdasarkan review-review di marketplace juga, untuk HiNet ini kadang-kadang suka milih-milih kartu ya. Jadi sebenarnya bukan modemnya yang milih-milih kartu, cuman IMEI-nya ini aja mungkin yang nggak beres. Jadi kalau IMEI-nya beres itu pasti bisa membaca semua operator, jadi bisa internetan di semua operator. Cuman karena mungkin ini kendala IMEI atau IMEI-nya yang tidak beres, jadi bisa membaca kartu-kartu yang tertentu aja. Jadi harapannya seperti itu. Jadi untuk 189.000 untuk baca kartu Tri sih menurut saya kurang worth it. Tapi kalau untuk fitur-fiturnya, apalagi LCD-nya, itu tampilannya oke banget ya. Jadi oke banget, bisa nampilin informasi, jadi kayak modem-modem canggih 300-500 ribu yang dikemas dari harga 180 ribu. Jadi untuk fiturnya sih saya rasa paling baik, karena ini bisa membaca, bisa itu ya, untuk bandnya lengkap. Cuman sangat disayangkan untuk IMEI dari modem ini nggak beres, atau bisa jadi mungkin izinnya ini nggak beres, jadi cuman bisa membaca kartu tertentu aja. Jadi mungkin kalau IMEI-nya beres itu mungkin harganya nggak 180.000, mungkin bisa jadi 300 atau 400 ribu seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk HiNet 4G ini bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman ingin membeli modem 4G yang dengan harga murah seperti ini. Jadi pertimbangkan, emang ada harga, ada kualitas juga ya. Jadi kalau teman-teman pilih modem yang mahal, itu tentunya fiturnya berlimpah dan izinnya juga lengkap. Jadi seharusnya sih aman untuk penggunaan operator. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman milih HiNet 4G, teman-teman harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya itu suka milih-milih kartu dan banyak fitur yang gimmick ya, kalau menurut saya. Jadi WiFi 6-nya ini belum saya coba bisa atau enggak. Terus untuk ketahanan baterai belum saya coba. Terus untuk perangkatnya bisa sampai 13 is oke lah kalau untuk menurut saya. Tapi kalau untuk hal yang lain itu sangat terbaik kalau menurut saya. Apalagi kalau ini bisa baca operator, ini sangat saya rekomendasikan. Tapi untuk pengujian sekarang, harapannya sih teman-teman bisa pertimbangkan lagi apakah ingin beli modem dengan harga yang sangat murah tapi pilih operator, atau beli modem yang mahal tapi memberikan jaminan dan kualitas yang terbaik. Jadi itu aja video unboxing saya mengenai tes operator dari HiNet 4G ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi ketika ingin membeli modem seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton.